Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana selalu baik-baik, sehat selalu, dan begitu juga dengan aku di sini, sehat dan baik-baik selalu. Dan sekarang pagi ini aku akan lanjutkan lagi renungan pagi kita bilang, tapi langsung dari Alkitab bacanya. Video kemarin sampai di Matius 5 ayat 17 sampai 20 ya, tentang Yesus dan hukum Taurat. Jadi di situ udah aku terangkan ya sebelumnya bahwa Yesus itu datang bukan meniadakan hukum Taurat tetapi malah menggenapinya ya. Jadi kalau si orang Farisi itu pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, kemudian mereka bilang, "Kok kamu bekerja pada hari Sabat? Artinya kok kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Itu kalian baca di Alkitab itu adalah serangan untuk Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat. Makanya Yesus bilang, apakah lebih baik membunuh pada hari Sabat daripada menyembuhkan atau menyelamatkan orang? Nah, di sini dikatakan pada saat kita membaca juga di Alkitab, Yesus marah ketika di Bait Allah dijadikan orang pada hari Sabat itu waktu itu orang berdagang di situ ya, itu untuk keuntungannya sendiri. Makanya dia marah. Jadi kalau dibilang contohnya ada seorang dokter, kemudian ada kecelakaan kah atau pasien yang sakit keras dan kemudian butuh pertolongan maupun dia operasi ke atau pokoknya butuh tindakan. Nah, dokter itu di gereja hari Sabtu, hari Sabat ya. Nah, kalau ada telepon gitu, si dokternya itu ya harus buru-buru menyelamatkan itu. Karena Tuhan ajarkan di sini lebih baik menyelamatkan manusia daripada membunuh. Si dokter mungkin dia dapat gaji dari pekerjaannya itu, tetapi di atas itu dia menyelamatkan nyawa orang. Karena kan Tuhan ini datang itu menyelamatkan jiwa kita, bukan dia menyelamatkan benda-benda, bukan. Yang dia selamatkan itu manusia, ya. Jadi kalau untuk hal-hal itu Tuhan punya alasan. Jadi esensi atau yang ingin Tuhan tunjukkan itu bukan ya udah kalau kamu hari Sabat ya kamu di gereja aja tok gitu. Jadi kalau ada apapun ya udah di situ aja gitu. Ya enggak juga. Ya kalau pada saat dibilang juga waktu itu kalau kamu mempunyai keledai yang jatuh ke sumur pada hari Sabat ya kamu harus tolong itu. Artinya kan kalau jadi gara-gara kamu menyelamatkan si keledaimu itu atau apapun lah yang jatuh ke sumur itu yang bernyawa itu, ya kamu ya nggak mungkin lah kalau jatuh ke sumur cuman misalnya cangkir atau gayung ya. Dulu kan kami punya sumur gitu. Ya gara-gara itu ngambil ya kan bisa pakai bokor-bokor lah atau apalah ya baskom-baskom untuk mandi misalnya kalau pakai bak gitu. Ya kan bukan itu. Ya kalau misalnya ada binatang peliharaan atau apa seperti itu ya kamu harus tolong. Kalau karena itu misalnya ke gereja udah terlambat atau apa ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya Tuhan kan sudah bilang lebih baik menyelamatkan daripada membunuh. Jadi kita lanjut di sini. Aku baca juga yang untuk bahasa Inggrisnya di Alkitab karena di sini lebih jelas ada judulnya ya. Jadi bukan setiap ayat, tetapi dia dibagi dia. Ada yang misalnya ayat ini untuk ngebahas tentang contohnya ada yang marah. Yang ayat ini membahas tentang contohnya birahi. Yang ayat ini contohnya tentang perceraian. Yang ini sumpah dan lain-lain ya. Jadi aku pakai ini juga supaya lebih cepat untuk diterangkan. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dari sini, apa yang aku baca bermanfaat dan lebih mendekatkan diri kita, aku di sini dan kalian di sana yang mendengarkan kepada Tuhan. Bapa di surga, anakmu mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk pagi ini kami bisa menghirup udara segar. Kiranya Bapa Engkau menyertai kami sepanjang hari dan anakmu akan membaca firman Tuhan. Kiranya kami di sini dapat mengerti akan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Berbicaralah ke dalam hati anakmu supaya kami di sini mengerti dan selalu taat
apapun yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Bapa. Segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, hapuskanlah supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu yang suci. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita buka di Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kalau di kitab bahasa Inggris ini dibuat di situ langsung ada judulnya anger, ya. Aku tidak baca dari bahasa Inggrisnya, tapi aku tadi udah baca, maksudnya nggak usah di video ini aja supaya cepat karena aku nggak mau lama-lama videoku biar kalian gak bosan. Tapi aku baca yang di bahasa Indonesia ya, dan judulnya kalau yang di kitab Inggris ini langsung ini kitab pembahasannya tentang marah, anger. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan Ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. segeralah berdamai dengan lawan-lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi dari ayat ini udah benar-benar jelas sekali, sangat-sangat jelas tentang marah ya. Jadi kalau marah itu di sini dibilang, kan dari awal dia bilang gini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang itu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini kata Tuhan loh. Jadi artinya ini kayak persamaan marah dengan membunuh itu hampir sama. Karena dia dikatakan di sini harus dihukum gitu. Kalau membunuh dihukum, kalau marah sama saudaranya dihukum. Ya jelas ya. Mau hukumnya berapa nggak tahu, tapi di sini diterangkan kalau kamu membunuh kamu dihukum. Kalau kamu pun marah sama saudaramu, kamu pun dihukum. Ini ngeri sekali kalau mau kita bilang. Berarti selama ini kita tuh kalaupun marah sama keluarga, apalagi aku ada lihat di YouTube gitu atau di surat kabar, memang mengerikan juga, memang sangat apa ya, itulah dunia ya. Dunia ini tidak fair kadang-kadang ya, atau tidak ada keadilan kadang-kadang. Ada yang aku baca di situ anaknya menuntut bapaknya, aku belum baca kasusnya apa ya, tetapi anak kandungnya menuntut ayahnya 3 miliar atau berapa lagi itu, dan sampai bapaknya pulang itu katanya harus maksudnya digotong, dipapah gitu, karena mungkin bapaknya udah nggak sanggup jalan, mungkin udah tua renta, terus dapat masalah lagi. Orang sehat aja yang muda kayak kita kalau ada masalah stres bisa jatuh, kolaps, nggak bisa bertahan berdiri gitu loh, bisa tumbang juga ibaratnya. Nah, apalagi orang tua ya. Jadi di sini aja dibilang kamu marah aja, marah. Jangankan sampai kalian tuntut ke pengadilan, marah aja ini udah dibilang dihukum. Jadi ini kalau mau kita bilang ini luar biasa, ini pengajaran Tuhan Yesus kita ini. Sangat-sangat, kalau zaman sekarang pun ya sangat luar biasa lah. Sangat, kalau mau dibilang secara manusia kita tuh sulit pasti mengikuti ajaran Tuhan ini. Karena nggak bisa marah kan. Tapi bukan jadinya kita nggak boleh marah dalam tanda kutip ya. Artinya itu marah ini kan ada kadarnya juga. Makanya dibilang kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam.
Jadi selesaikan. Jadi kalau udah selesai besok jangan lagi bawa-bawa gitu. Cuman yang namanya manusia seperti kita ini susah ya. Makanya itu tadi aku bilang harus tiap pagi diingatkan, isi firman Tuhan. Seperti inilah aku ya. Aku mungkin tadi malam misalnya salah paham sama suami, salah paham sama teman, salah paham sama keluarga dan sebagainya. Kalau kalian tidak pagi-pagi isi dengan firman Tuhan, itu akan tidak ada pengingat sama kalian. Tidak ada yang namanya seperti alarm yang aku bilang. Jadi kalau kalian setiap pagi kalian isi, nggak harus mungkin, ya kadang-kadang mungkin kalian punya anak, nggak sempat atau apa, ya. Tapi pada saat kalian udah ngurus anak mungkin, paling nggak kalian doa dulu setelah bangun tidur berdoa gitu ya. Ngurusin anak atau ngurusin yang lain habis itu. Kalau memang udah ada senggang kalian baru baca firman seperti itu. Atau dengan dengar-dengar firman dari, kan sekarang udah banyak ya dari YouTube atau dari manapun yang menceritakan tentang firman Tuhan, itu juga bisa mengingatkan kalian. Atau dengan mendengarkan lagu-lagu rohani. Jadi kalian sambil nyetrika, sambil masak, sambil ngepel, kalian bisa dengarkan firman Tuhan juga gitu loh. Jadi aku juga seperti itu, kadang-kadang sambil masak aku pakai handphone di sini yang mungkin tapi yang ini ya, yang sambungan Bluetooth, jadi bisa dibawa-bawa, nggak harus nyambung ke laptop atau handphone. Tapi bagi kalian mungkin yang nggak pakai itu, ya kalian bawa aja handphonenya, letakin di mana sambil nyetrika, boleh kan? Karena seperti aku bilang, kalau kita nggak isi firman Tuhan ini di kepala kita ini, kita nggak bisa apa-apa. Seperti udah dibilang Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Jadi jangan coba-coba di luarnya Tuhan. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Sekalipun kalian memang nggak gampang memang. Sekalipun kalian dalam masalah, udah tetap aja lah. Mau ya tergeletak, ibaratnya udah terduduk ya terduduk, nggak apa-apa, tetap aja, tapi tetap aja sama Tuhan, tetap doa, Tuhan tolong, Tuhan ini nggak mampu lagi, tolong ini Tuhan, tolong gitu. Tetap tapi di dalam Tuhan gitu aja, karena pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Dan seperti di dalam firman juga dibilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, apapun bisa kamu perbuat, kata Tuhan. Nah, masalahnya kita nggak punya iman sebiji sawi itu. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan iman itu? Ya ini, baca firman Tuhan. Baca terus. Seperti aku bilang, memang kesannya kayak baca lalu. Kesannya. Tetapi kalau kamu firm di situ, tetap firm. Itu alarm-alarm di seluruh pikiranmu, hatimu, jiwamu akan terus bergema, akan terus mengingatkan, jangan begini, atau firman Tuhan begini, ini kasih Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Kasih Tuhan akan memberikan kamu janji-janji yang akan berbuah manis ya. Jadi kalau untuk urusan marah ini, seperti aku bilang tadi, tidak mudah, tetapi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tekun sama Tuhan, doa sama Tuhan terus. Ya nangis, nggak apa-apa nangis. Aku kalau doa sama Tuhan itu juga nangis-nangis. Kadang-kadang sampai yang ingus-ingusan, terus kayak ya ngomong sama kayak bapak kita, kayak ngadu sama bapak kita, ya. Sangkin nangisnya itu ingus-ingusan gitu sampai bercucur-cucur kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tuhan nggak pernah bilang, oh kamu nggak boleh doa nangis-nangis ya sama aku, atau kamu nggak boleh doa ngomongnya yang harus gini ya atau apa. Memang Tuhan mengajarkan doa Bapa kami di sini juga. Memang Tuhan dia ada ajarkan doa ini. Tetapi dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah bilang, oh kalau kamu, ya itu tadi, seperti kalau kamu doanya nangis-nangis, kalau kamu doanya marah-marah, nggak boleh gitu. Nggak ada di sini dibilang. Yang pasti kamu
berdoa, tutuplah pintumu, ya bersujudlah sama Tuhan, jangan seperti di tengah jalan atau apa. Ya itu saja. Jangan pamer-pamer ibaratnya doanya. Ya kamu sendiri sama Tuhan di kamar, tutup pintumu. Mau kamu nangis-nangis kek, mau kamu sambil bertelut terus seperti kita bilang itu berbahasa roh atau apa, itu Tuhan juga Tuhan terima kok. Kalau kamu pun di perjalanan yang nggak harus doa gini, di perjalanan dalam hati kamu doa boleh, di pesawat atau di mana-mana, di bus atau di mobil sebelum berangkat atau apa, doa dalam hati, Tuhan sertai perjalanan ini, amin, dalam hati boleh. Nggak ada yang kamu harus bertelut, kamu harus ini, enggak. Jadi Tuhan Yesus kita ini adalah Tuhan yang benar-benar dia unconditional. Anytime kamu butuh dia, anytime kamu mau bicara sama dia, bicara saja. Nggak ada harus, ibaratnya harus ada tiketnya, nggak ada. It's free for you, free for me, ya. Jadi berdoa sama Tuhan, bicara sama Tuhan, ya, itu gratis, nggak harus pakai kuota, nggak harus pakai bayar, nggak ada. Makanya aku bilang tidak usah sungkan-sungkan sama Tuhan berdoanya. Inilah aku Tuhan apa adanya, ya memang seperti ini. Tetapi pakai aku untuk menjadi turut kehendak-Mu. Jadi di sini aku bilang setiap kita baca firman Tuhan itu, ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita. Bukan berarti aku nggak pernah marah. Kalian jangan salah berpikir. Kalau kalian mungkin yang kenal keluarga aku, kalian boleh sekali-sekali tanya sama keluarga aku, bagaimana si Uli itu ibaratnya, bagaimana seorang Uli itu di keluarga kalian, bagaimana dia marah. Coba kalian tanya. Kalian mungkin lihatnya diam, mungkin kalian senyum, ramah, ya, enggak juga. Coba kalian tanya dulu salah satu keluarga aku lah, ya, yang kalian kenal. Bagaimana aku marahnya? Mengerikan juga aku. Aku ini marahnya ini kan orang Batak juga ini. Kalau marahnya udah marah ya marah juga gitu, ya. Jadi ya jangan kalian berpikir aku ini nggak pernah marah. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata di sini kata jahil itu bahaya juga, ya, menurut dari terjemahan ini, ya, kitab ini. Aku nggak tahu ini jahil ini, mungkin kalau di bahasa Inggris ini dia fool katanya di sini. Kalau di sini dia bilang you fool, ya, and who says you fool we be liable to the hell of fire. Kan terjemahan ini kan ada beberapa, jadi kalian bisa baca lah, ya, itu. Tapi di yang terjemahan yang di sini itu dia bilang kalau kita ngomong sama saudara kita itu you fool gitu. Kalau di terjemahan yang di sini jahil. Ternyata jahil itu pun sesuatu kata yang tidak baik. Bahkan di sini dibilang sampai kita itu harus dihukum. Jadi membunuh dihukum, kita bilang fool gitu. Fool itu kan bodoh, ya, atau jahil lah kita bilang kalau kita ikutin yang bahasa Indonesia ini, ya, jahil gitu sama saudara kita. Kita harus itu dihukum. Jadi kayaknya ini kalau mau dibilang ini nggak ada bedanya kita itu seperti membunuh dan kita marah atau kita bilang jahil sama saudara kita. Jadi benar-benar ajaran Tuhan Yesus kita ini nggak main-main. Makanya aku bilang benar-benar ini nggak ada satu manusia pun kurasa nggak ada yang bisa mengikuti ini. Ya, atau mungkin ini menurutku. Menurut kalian silahkan lah, ya, komen, ya, apapun yang kalian ingin sampaikan, ya, di videoku nanti. Karena menurutku siapapun pasti di dunia ini pastinya pernah marah. Either itu marahnya secara frontal, teriak-teriak, atau ada orang juga sifatnya marah diam, atau dia sifat marahnya mungkin nggak mau ketemu lagi untuk jangka yang singkat atau yang lama dan sebagainya. Itu pasti ada bermacam-macam marah orangnya. Atau mungkin ada yang marahnya itu yang lebih agresif, dia lempar-lempar barang gitu. Atau dulu aku mungkin sempat salah satu orang yang kalau marah itu suka lempar barang. Jadi kalian mungkin mana mungkin sih, aku dulu, tapi sebelum menikah, ya, jadi agresif juga kalau marah itu
lempar barang lah gitu. Gak baik ya, jangan ditiru, jangan ditiru. Jadi aku juga, jadi kita kan bisa menyesal jadinya nanti, aduh jadi pecah dan sebagainya. Jadi jangan ditiru. Dan puji Tuhan aku udah, ya itu makanya semenjak aku juga belajar ya, isi terus firman Tuhan, isi kepala kita, hati kita, terus kita baca firman Tuhan ya, baca firman Tuhan tiap pagi, cari Tuhan dulu ya. Di sini aku juga mengatakan, mungkin kalian di sana sibuk, punya anak banyak, nggak apa-apa. Yang penting kalian bangun tidur doa ya, minta penyertaan Tuhan ya sepanjang hari buat anak-anak kalian, keluarga kalian. Kemudian kalian bisa langsung mungkin melakukan aktivitas. Jadi dalam hal marah ini tidak main-main ya. Jadi kalau kita marah sama keluarga kita atau saudara kita, berarti kita juga sama halnya itu membunuh ya. Mungkin bukan membunuh secara physically gitu ya, tapi itu juga bisa membunuh karakter orang. Kan ada kata-kata seperti itu ya, membunuh karakter orang, membunuh masa depan orang ya, mau kayak menjengkali dan sebagainya. Makanya dibilang di sini, kita bilang jahil aja itu juga kita jahil katanya. Apalagi sekarang juga ini kafir juga ya. Apalagi kita sering dengar dulu ya di negara kita ini, kafir gitu, kofar kafir. Tetapi di sini aku bukan mau ngebahas yang seperti itu di luar yang kita tidak inginkan sebenarnya. Tetapi karena ada kata-kata di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir ya. Nah, ini atau dibilang jahil, kita dihadapkan ke mahkamah agama. Dan kalau kita bilang jahil sama saudara kita itu masuk neraka. Masuk neraka loh, langsung di sini dibilang ya. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi nggak boleh bilang jahil loh di sini sebenarnya. Semoga kita mengerti ya esensi atau maksud daripada Tuhan ini. Artinya beginilah, jangan sampai kita membuat hati Tuhan itu sedih. Karena semua kita ini, manusia ini adalah segambar dengan Allah atau Tuhan atau Bapa kita. Jadi kalau kita menyakiti hati saudara kita, menyakiti hati keluarga kita atau teman kita siapapun ya, ibaratnya kita pasti dihukum kata Tuhan. Dan kalau kita itu mengatakan jahil, kita itu pasti dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Jadi kita harus merenungkan benar-benar kata-kata ini. Artinya kita nggak boleh menyakiti hati saudara kita ya. Banyak-banyak berdoa sama Tuhan, minta kebijaksanaan supaya nggak seperti itu ya. Aku dulu, seperti aku bilang, aku pernah melakukan itu, kalau marah lempar-lempar barang. Jadi sekarang aku udah, ya puji Tuhan ya, aku bilang aku udah berubah ya. Jadi nggak, ya kalau memang terjadi itu bukan dari Tuhan. Tapi sekarang puji Tuhan, aku kalau marah itu ya mungkin lebih baik aku berdiam diri. Seperti kalian bisa lihat di profilnya dari YouTubeku ini, di Mazmur itu ya. Kalau kamu marah, lebih baik kamu diam, berbicara dalam hatimu, tapi jangan berbuat dosa. Jadi kalau kita marah, artinya itu kalau bisa porsinya ada lah, kadarnya ada, bukan marah itu secara membabi buta, marahnya nggak karu-karuan, marahnya orang cuman salah dikit pun kita marahnya nanti segini marahnya gitu loh. Orang cuman bikin kesalahan segini, kita marahnya segini, orang pun lihat kita ini orang aneh gitu loh. Apalah ini si Uli ini, ibaratnya contohnya seperti itu. Masa aku cuman begini aja dia merepet-merepet marah-marah yang gini gitu kan. Jadi semoga kita paham dan mengerti apa maksud Tuhan. Kalau kalian mungkin setuju dengan pendapatku atau apa yang aku sampaikan, mungkin ya itu sangat baik. Tapi kalau mungkin kalian punya pemikiran atau punya pendapat yang lain, silahkan kalian tulis di kolom video aku. Aku juga bisa belajar dari kalian, karena ini kita sama-sama berbagi atau kita sama-sama mengingatkan di dalam Tuhan. Aku bukan orang yang sempurna dan aku bukan orang yang suci. Aku butuh Tuhan. Makanya kita di sini saling mendoakan. Inilah doa harapan kita. Kita berdoa dulu, kita tutup firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini tersimpan di hati kita dan kita selalu diingatkan ya. Terima kasih Bapa di surga. Puji dan syukur anak-anakmu di sini panjatkan ya Bapa. Terima kasih untuk mengingatkan kami kembali untuk tidak marah yang tidak penting, tidak berkata
yang tidak baik kepada saudara-saudara kami, siapapun itu. Karena Engkau ingin kami ini lemah lembut Bapa, dan sangat melakukan apa yang benar di mata. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, ampunkan kami ya Bapa, supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, menyampaikan puji-pujian dari hati kami, dan menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu besar akan apa yang Engkau telah berikan ke dalam kehidupan kami. Bapa, ampunkan segala dosa, mungkin aku berbicara yang tidak layak atau tidak baik, tapi biarlah Engkau yang menyempurnakannya ya Bapa. Besok pagi akan aku baca lagi firman-Mu, kiranya Engkau juga menyertaiku. Dan berkati juga teman-teman dan saudara-saudaraku yang menonton video ini atau siapapun mereka. Mereka juga Engkau berkati, mereka juga mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin.